Shalom, segenap jemaat yang terkasih. Tahun ini perjalanan bangsa Indonesia di alam kemerdekaan sudah memasuki tahun ke-76. Itu artinya selama 76 tahun jugalah rakyat Indonesia hidup sebagai orang merdeka. Kesempatan hidup sebagai orang merdeka itu tidak terlepas dari anugerah Tuhan. Oleh karena itu, marilah dengan penuh syukur dan semangat kemerdekaan kita pekikkan merdeka sebanyak 3 kali. Merdeka! 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 Terima kasih. Dengan segenap hidup yang bersyukur, kita agungkan nama Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu, malah kita memuji nama Tuhan dengan kidung PKJ 2, mulia, mulia namanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuki ibadah menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah ibadah ini kita awali dengan memuji nama Tuhan dengan kidung pujian kidung jemaat nomor 336 bait yang pertama dan yang kedua. Indonesia negaraku. Serahkan di doaku, budaya
Bapak Ibu, marilah kita terima hukum kasih yang diambil dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saat ini, marilah kita meneduhkan hati sejenak dalam permenungan, cara apa yang bisa kita lakukan agar seluruh negeri kita Indonesia mengalami cinta kasih Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami belum mampu melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami hanya mementingkan diri kami dan hidup seturut kehendak kami. Kami seringkali menyia-nyiakan waktu dalam hidup kami hanya demi kepentingan kami. Kami mengakui ya Tuhan, kami lalai menghargai waktu-Mu dalam hidup kami ini. Maka ya Bapa, kami memohon pengampunan-Mu, menyucikan hidup kami dan menghapus dosa-dosa kami, supaya hidup kami bersih dan suci, seturut kehendak-Mu saja. Pulihkanlah negeri Indonesia tercinta ini, sehingga mengalami lawatan kemuliaan-Mu yang dahsyat. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama merendahkan diri di hadapan Tuhan, seraya memohon pengampunan dan juga belas kasih Tuhan atas negeri kita Indonesia. Kita nyanyikan bersama doa bagi negeri tercinta. Saudara dan saudariku yang terkasih, marilah kita terima berita anugerah dari Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan setiap orang yang merendahkan diri, bertobat dan berbalik dari jalan yang jahat. Terimalah berita anugerah dari Injil Lukas 4 ayat 18 dan 19.
Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Mari syukuri anugerah Tuhan ini dengan menggelorakan kembali semangat kemerdekaan. Kita nyanyikan Hari Merdeka. Bersama-sama kita akan datang di hadapan Tuhan, membawa segenap doa dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan saat ini, seraya membawa ucapan syukur atas segala berkat anugerah, kasih setia, dan pertolongan-Mu yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami, baik kami sebagai pribadi maupun kami sebagai bangsa Indonesia yang Engkau cintai. Di dalam ibadah menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 negeri kami Indonesia, perkenankanlah kami ya Tuhan untuk membawa doa dan pinta kami, terkhusus berkat-Mu ya Tuhan untuk negeri kami tercinta Indonesia. Ya Tuhan Allah kami, berkatilah bangsa kami Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintahan kami. Anugerahkanlah kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan yang dari Engkau, agar mereka dapat membangun negeri Indonesia, dan bimbinglah mereka menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah para orang tua Indonesia, dan anugerahi mereka kemampuan dan kebijaksanaan untuk mendidik anak-anak mereka takut akan Tuhan. Lindungilah anak-anak bangsa ini dari pengaruh narkoba. Lindungilah anak-anak bangsa ini dari pengaruh pergaulan yang buruk. Demikian pula kasihanilah para janda dan anak yatim piatu, orang-orang yang sakit, orang-orang miskin. Engkau yang berkarya mengulurkan tangan-Mu dan memakai kami untuk menolong mereka. Berkatilah pemuda dan pemudi, serta anak-anak bangsa ini dengan kecerdasan dan kepandaian yang dari-Mu ya Tuhan, untuk membangun negeri Indonesia menjadi negara yang maju, yang kuat, dan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Berkatilah rakyat Indonesia dengan segala pekerjaannya yang beragam,
Berkatilah pula alam Indonesia yang subur dan sangat indah ini. Hindarkanlah dari bencana alam, tsunami, malapetaka. Jauhkanlah hama yang merusak tanaman para petani. Kuasa Tuhan Yesus juga menjauhkan rakyat Indonesia dari virus dan wabah penyakit yang merusak dan memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat kami. Oleh Roh Kudus, bimbinglah masyarakat kami agar tidak saling menghujat, tidak saling menyalahkan, tidak saling membunuh satu sama lain karena perbedaan agama, suku, wilayah, ideologi maupun kelompok. Karena manusia Indonesia Engkau ciptakan berbeda-beda. Engkau memberikan mereka agama yang berbeda-beda, kepercayaan yang berbeda-beda. Ya Tuhan, Engkau tempatkan mereka di berbagai tempat dan wilayah kami, mendiami Sabang sampai Merauke. Untuk itu, persatukan rakyat kami dalam satu rumah bangsa dalam ikatan saudara. Bimbinglah rakyat kami untuk tidak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Keadaan yang sulit seperti ini Tuhan, membuat kami sulit bangkit menjadi bangsa yang besar dan kuat. Karena kami banyak kehilangan sesama kami, yang mati sia-sia dalam konflik, rumah yang hangus terbakar, rumah ibadah yang dirusak, orang-orang yang kehilangan harta. Konflik-konflik yang ada membuat rakyat yang miskin semakin miskin. Rakyat kami menjadi pengungsi di negaranya sendiri. Kami tertinggal mengejar kemajuan, waktu dan energi habis untuk bertikai. Ya Tuhan Allah, janganlah tinggalkan bangsa kami ini. Kasihanilah bangsa ini, ya Tuhan. Bimbinglah pula para pemimpin kami agar menghindari perbuatan korupsi, karena hal itu membuat bangsa kami miskin dan penderita. Maka ya Tuhan, oleh belas kasihan-Mu, ampunilah dosa para pemimpin kami. Berikanlah hikmat dan bimbingan bagi para hakim untuk memutuskan dengan adil. Berikanlah pula hikmat dan akal budi kepada para penegak hukum, agar dalam mengadili tidak pandang bulu, baik perkara kecil maupun perkara besar. Sebab kami percaya keadilan itulah yang akan diberikan kepada rakyat Indonesia. Engkau juga yang mencurahkan hujan pertobatan, kebangunan rohani atas bangsa ini. Ya Bapa, kiranya Engkau tidak murka terhadap bangsa kami. Jauhkanlah hukuman-Mu dari bangsa ini. Lepaskanlah bangsa ini dari kehancuran. Karena Engkau adalah Tuhan Allah yang penuh kasih dan penyayang. Berkatilah bangsa Indonesia ini bersinar di dunia, menyinarkan kemuliaan Tuhan Allah. Engkau memenuhi bangsa ini dengan kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Apabila rakyat Indonesia memohon dan berdoa kepadamu, apapun agamanya, kepercayaannya, biarlah kami berdoa bersatu sebagai rakyat Indonesia, agar bangsa ini terhindar dari malapetaka. Biarlah semua mulut rakyat kami meninggikan, memuliakan, dan mengagungkan nama-Mu, ya Tuhan. Ya Allah kami, Engkaulah pelindung bangsa kami, persatukanlah rakyat kami, hindarkanlah dari perpecahan. Kuasa-Mu menyatukan energi kami, doa kami, pekerjaan kami, tetes keringat dan air mata kami, pelayanan kami, untuk menjadi satu kekuatan besar, membangun bangsa Indonesia. Engkau juga yang mengenyahkan dan menyirnakan kuasa iblis dan setan yang belenggu kehidupan banyak orang. Ya Tuhan, Allah kami yang penuh kasih, Engkau juga yang berkarya di dalam kehidupan jemaat-Mu, Gereja Kristen Jawa Pengging ini, pelayanan kemajelisan, demikian pula di pepantan-pemantan,
tetap dilaksanakan dengan sukacita, semangat, dan setia. Kami berdoa pula ya Tuhan untuk pelayanan sosial kesehatan, tim multimedia yang membantu terselenggaranya kebaktian online hari ini, juga Tuhan berkati. Setiap warga jemaat, besar kecil, tua muda, laki-laki, perempuan, semuanya turut bersama-sama membangun gereja, membangun jemaat yang kuat, mandiri, dan bersatu. Engkau Tuhan yang juga mencukupkan segala kebutuhan di dalam keluarga dan rumah tangga kami, apapun pekerjaan kami, apapun usaha dan mata pencaharian kami, berkat-Mu senantiasa menyertai. Kasih-Mu pula ya Tuhan, memberikan hikmat kepada anak-anak kami, mulai dari yang masih balita, yang sudah duduk di bangku pendidikan, ataupun sudah bekerja, dan berdoa untuk jodoh atau pasangan hidup. Tuhan menyediakan yang terbaik, tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Banyak hal yang tidak dapat hamba-Mu sampaikan satu persatu saat ini, tetapi Engkau Allah yang mengerti dan peduli akan setiap bahasa tetesan air mata kami. Terima kasih Bapa. Apabila sebentar lagi kami hendak menerima sabda-Mu, Engkau memberkati pelayanan firman, sehingga kami semua digugah, dibangkitkan iman dan semangat kami membangun negeri Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memperhatikan bacaan firman Tuhan pada hari ini yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, ayat 1 sampai yang ke-7. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudaraku yang terkasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan dengan tekun melaksanakan sabdanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom.
Bagaimana kabarnya saudara dan saudariku semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita. Dan mungkin apabila ada di antara saudara yang mengalami kelemahan tubuh dan harus beristirahat, saya berdoa kiranya Tuhan dengan kuasa-Nya menjamah dan menyembuhkan saudara dari segala sakit dan kelemahan tubuh. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya bersyukur dan bersukacita, dan yang terutama berterima kasih kepada Tuhan karena dapat berjumpa kembali dengan jemaat Gereja Kristen Jawa Pengging yang luar biasa diberkati, walaupun secara online, dalam ibadah menyambut HUT kemerdekaan yang ke-76 Republik Indonesia. Nah, kali ini perjumpaan kita walaupun secara online, tetapi kiranya tetap mendatangkan berkat dan sukacita. Saya mungkin perlu untuk memperkenalkan diri lagi karena harus memakai masker dan kurang begitu dikenali wajahnya. Saya Agias Hisa Kalumbara, pendeta Gereja Kristen Jawa Welar Boyolali, dan saat ini akan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara semua untuk merenungkan tema firman Tuhan, yaitu Allah membebaskan kita dari penindasan. Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang menarik ketika kita mengadakan sebuah refleksi atau permenungan mengenai kemerdekaan. Salah satunya adalah ungkapan yang sering kali kita dengar bahwa bangsa Indonesia ini dijajah selama 350 tahun oleh Belanda. Yang belakangan kemudian hari-hari ini fakta menunjukkan bahwa dinyatakan oleh para sejarawan, Indonesia tidak pernah dijajah selama itu oleh Belanda dan oleh negara manapun. Ya, kadang-kadang orang menghitungnya kan dijajah oleh Belanda, Pak Pendeta, itu datang ke Nusantara, waktu itu belum Indonesia, ke Nusantara tahun 1596. Itu si Cornelis de Houtman di Batavia, di Banten. Ya, dia datang bukan untuk menjajah, baru mau berdagang, baru penjajakan untuk berdagang di Nusantara. Nah itu ada VOC baru berdiri tahun 1602 di sana, di Belanda sana. Dan kemudian datang ke Pulau Jawa, setelah itu ke Maluku, karena banyak rempah-rempah di sana. Tujuan mereka apa? Menjajah? Bukan. Mereka hendak berdagang, saudara. Walaupun di sana sini mereka banyak melakukan monopoli perdagangan, tetapi mereka belum dapat disebut menjajah. Belum dapat disebut sebagai pemerintah kolonial. Terkhusus apalagi kita membicarakan Nusantara. Tidak semua daerah di Nusantara itu mereka datangi. Tidak semua daerah di Nusantara itu bisa mereka kuasai. Kita lihat di tahun 1902 dan 1934, Aceh dan Bali itu baru dikuasai oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Jadi VOC datang bukan untuk menjajah, mereka berdagang dan ternyata bisa melakukan praktek monopoli. Di tahun itu, 1600-an, Belanda juga sedang dijajah, Bapak Ibu, oleh Napoleon Bonaparte. VOC itu kan serikat dagang. Nah, ini yang harus kita luruskan. Lalu kenapa ada ungkapan itu? Indonesia dijajah 350 tahun. Itu diucapkan oleh para pahlawan zaman dulu untuk membakar semangat nasionalisme, untuk membakar semangat kemerdekaan agar mereka mau berjuang
dan tidak terlena dengan keadaan. Ya, jadi ini fakta yang perlu untuk kita mengerti bersama-sama bahwa Indonesia tidak pernah dijajah selama itu oleh negara manapun. Tetapi intinya adalah bahwa setelah lepas dari penjajahan, Indonesia menjadi negara yang merdeka, yang memiliki kedaulatan sendiri, yang mandiri dan membangun untuk menjadi bangsa yang semakin baik. Dan kita di masa kini, saudaraku, bukan lagi ada di masa perang yang mengangkat senjata dan lain sebagainya. Ya. Di momen menyambut hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 Republik Indonesia, kita tidak lagi perlu untuk memanggul senjata tajam atau senapan, tetapi perjuangan kita saat ini adalah mengisi kemerdekaan, membangun. Kalaupun perang, ya, perang itu bukan menghancurkan orang lain yang kita anggap sebagai musuh, tetapi perang menghancurkan godaan yang ada di dalam diri kita, dan kemudian membebaskan orang-orang yang tertindas, merangkul dengan kasih, bahkan mereka yang kita anggap sebagai musuh sekalipun, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang merdeka. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 6, ayat 1-7 secara lebih mendalam, kita akan mendapati suatu karya Tuhan yang begitu indah dinyatakan di dalam kehidupan jemaat waktu itu. Jumlah murid, artinya mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, semakin banyak, semakin bertambah. Tetapi ternyata ada masalah. Ada orang-orang, khususnya para janda, yang merasa kurang diperhatikan. Mereka merasa diabaikan. Ada apa ini? Kemudian para rasul yang jumlahnya 12, mereka mengajak seluruh umat untuk membantu mereka memilihkan orang-orang yang bisa dipercaya untuk pelayanan meja, diakonia, memperhatikan para janda, orang-orang miskin, kebutuhan-kebutuhan jasmani mereka agar tercukupi. Lah untuk pelayanan firman, doa, dan lain sebagainya, para rasullah yang akan melakukannya. Dan ini ternyata juga mendatangkan berkat yang besar dalam kehidupan umat Kristen waktu itu. Akhirnya firman Allah makin tersebar, jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ini karya Tuhan, saudaraku. Anugerah Allah, pekerjaan Roh Kudus, dan bukan karena kuat, hebat, gagah, dan perkasanya manusia. Ini pekerjaan Roh Kudus. Kemerdekaan yang kita terima itu juga adalah anugerah Tuhan. Tuhan membangkitkan semangat dan keberanian di dalam diri para patriot dan para pejuang, sehingga mereka rela berkorban apa saja, waktu, nyawa, bahkan keluarga mereka diberikan asalkan perjuangan mereka menghasilkan kemerdekaan. Tetapi berkat Tuhanlah, anugerah Tuhanlah yang menjadikan semuanya itu berbuah kemerdekaan yang kita nikmati saat ini. Merdeka dari penjajahan, merdeka dari setiap penindasan. Meskipun demikian, saudaraku, kita masih menjumpai adanya orang-orang yang bersikap merasa lebih tinggi dari yang lainnya. Dan mereka merasa berhak untuk menindas yang lain dengan cara yang mungkin kelihatannya tidak diketahui. Mereka meremehkan, menghina, melarang, membuat peraturan yang mempersulit, melakukan diskriminasi. Dan itu semua tidak menghasilkan damai sejahtera di masa kemerdekaan.
Dan oleh karena kekuatan dan karya Tuhan, kita dimerdekakan, kita dibebaskan dari setiap penindasan. Ibu bapak, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, syukur kepada Allah bahwa kita telah dimerdekakan dari penjajahan. Bangsa-bangsa yang menjajah Indonesia sudah dienyahkan, diusir, dikalahkan. Kita juga dimerdekakan dari penindasan dan penjajahan rohani. Kuasa iblis sudah dipatahkan, belenggu dosa dihancurkan, kita menjadi milik Tuhan Yesus. Hidup saya, hidup saudara, hidup keluarga kita, hidup gereja kita, jemaat GKJ Pengging, menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak sepatutnya kita yang sudah dibebaskan, kita yang sudah dimerdekakan, malah menindas yang lain. Merasa sudah bebas, sudah bisa merdeka, saya mau menindas yang lain juga. Saya sekarang punya kuasa. Tetapi orang Kristen tidak demikian. Orang Kristen bukannya menindas, tetapi membantu, menolong, melayani, dan mengasihi. Itulah kita. Bapak Ibu Saudara, amin. Kita mengasihi, bukan menindas. Sehingga suasana merdeka ini dapat kita hayati sebagai suasana yang penuh dengan kasih, syukur, dan sukacita. Maka merdeka itu dapat saya berikan kepanjangannya, itu merangkul. D itu dengan, ya, K itu kasih. Merdeka merangkul dengan kasih. Merangkul yang tersisihkan, merangkul yang terpinggirkan, merangkul yang berdosa, merangkul yang sakit, merangkul yang lemah, merangkul yang berduka. Yang COVID juga kita rangkul, tapi jangan secara fisik. Dengan doa, dengan penguatan, kita berikan bantuan, kita berikan penghiburan, mereka juga dirangkul. Yang sudah undur jauh dari gereja, kita rangkul dengan kasih. Karena itulah inti dan isi semangat kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara, tahun ini mungkin agak sama dengan tahun kemarin ya. Karena biasanya kita ada lomba-lomba dengan segala semarak kemeriahan ya, hadiahnya kumpul bareng-bareng, ya, kegiatan 17-an. Meriah sekali. Tetapi tahun ini masih tetap kita menjaga diri kita, membatasi kegiatan-kegiatan kita di luar. Semuanya hanya demi satu tujuan, agar wabah ini, pandemi ini segera sirna dari Indonesia. Dan saya percaya pasti akan sirna. Sebab Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 Republik Indonesia ini, sekali lagi firman Tuhan mengajak kita untuk bersyukur Allah memerdekakan kita dari penindasan jasmani dan rohani. Yang kedua, kita orang yang sudah dimerdekakan dari penindasan, tidak menindas orang lain, tetapi justru membantu orang lain agar bebas, agar merdeka, agar tidak terbelenggu dosa lagi. Dan yang ketiga, merdeka bagi kita adalah rangkul dengan kasih. Semangat terus untuk menjalani kehidupan. Tuhan menyertai kehidupan kita, Tuhan memberkati kehidupan kita, merdeka, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuki saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan hati yang bersyukur atas kemerdekaan yang Kau anugerahkan bagi negeri kami Indonesia. Tetapi hati kami masih menangis pilu di dalam kesedihan dan keprihatinan karena banyaknya orang yang menjadi korban wabah dan pandemi yang berkepanjangan ini. Maka ya Tuhan, kuatkanlah kami sebagai umat Tuhan untuk bangkit, untuk melayani, untuk mengasihi, untuk merangkul dengan kasih, agar mereka yang terluka dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang kesepian beroleh teman, bahkan yang berkekurangan, Tuhan yang berkarya memberikan kecukupan. Ya Bapa, meteraikanlah firman-Mu dalam setiap hati kami, bukan hanya warga jemaat GKJ Pengging, tetapi setiap yang mengikuti kebaktian online lewat tayangan video ini, dimanapun berada, jamahan Tuhan nyata, dan kami semua menghidupi firman-Mu sebagai orang-orang yang merdeka. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu, tetapi Roh Kudus terus-menerus berkarya dalam kehidupan kami, agar kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia, dan kami terima firman-Mu dengan sukacita dan kerendahan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa dan syukur ini kami naikkan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, betapa suatu karunia yang indah dari Tuhan, karena kita telah diberikan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat ini kita memperingatinya yang ke-76. Mari kita akan berucap syukur atas anugerah Tuhan itu. Kita akan mempersembahkan apa yang menjadi kepunyaan kita. Sebagai dasar persembahan, kita akan membaca dari Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Yang demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sebagai iringan dalam kita berpersembahan, kita akan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 337, bait yang pertama dan yang kedua. Betapa kita tidak bersyukur. Pada
Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan memberikan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Betapa begitu banyak berkat dan rezeki yang telah kami terima, kami rasakan dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Betapa Engkau telah memberikan kami berbagai anugerah, kesehatan dalam kehidupan kami. Engkau berikan semuanya itu dengan cuma-cuma. Engkau memberikan kesehatan bagi kami yang terkadang kami tidak merasakan betapa besarnya harga sebuah kesehatan itu. Tapi Engkau berikan itu semua kepada kami dengan rasa sukacitamu Tuhan untuk kami. Terlebih pada saat ini kami merasakan betapa bahagianya kami jemaat-Mu yang ada di GKJ Pengging ini. Kami semua merasakan betapa kemerdekaan yang kami rasakan, kemerdekaan yang Kau berikan untuk negara kami Indonesia. Kami telah terbebas dari berbagai penjajahan, penindasan. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Untuk itu kami berucap syukur dan terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kami ini, kami menghaturkan sedikit persembahan kami. Meskipun tidak sebanding dengan apa yang Kau berikan pada kami, namun kami memberikannya dengan rasa keikhlasan hati kami, dengan rasa kerendahan hati kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, agar dapat digunakan untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini, terkhusus di wilayah GKJ Pengging ini. Dan Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang memegang uang persembahan ini, kiranya Tuhan berikan rezeki yang berlebih. Kami juga memohon Tuhan, jikalau ada dosa terselip di dalam kami berpersembahan, kiranya Tuhan memberikan pengampunan. Tuhan, kami merasakan kemerdekaan Indonesia ini begitu suatu anugerah bagi kami. Terkhusus juga, apalagi kami, jemaat-Mu yang ada di GKJ Pengging ini, dan juga jemaat-Mu yang ada di seluruh muka bumi ini, telah Engkau bebaskan, Engkau merdekakan dari dosa. Dosa-dosa kami yang telah Engkau tebus dengan pengorbanan-Mu Tuhan, dengan salib-Mu di kayu salib, darah-Mu yang mengucur untuk menebus dosa-dosa kami. Untuk itu kami berucap syukur dan terima kasih. Engkau adalah Bapa kami yang selalu mengajarkan kami di dalam setiap saat kami, di dalam setiap nafas kami selalu melantunkan doa yang Engkau ajarkan Tuhan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segenap jemaat yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, mari kita pakai hidup pemberian Tuhan ini untuk berkarya, terus melayani dan mengasihi. Kita pujikan bersama, hidup ini adalah kesempatan. Tuhan
Marilah kita bersama-sama dengan segenap umat Allah di segala tempat dan di sepanjang abad memperbarui iman percaya kita, seraya mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita masuki kehidupan sehari-hari, mengarahkan hati kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara kini sampai selama-lamanya. Amin.